Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dennis Family Tutorial. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas trace di Excel. Jadi di sini ada dua, trace precedence dan trace dependent. Trace precedence ini adalah tombol perintah yang digunakan untuk melacak dengan menampilkan tanda panah sel-sel yang mempengaruhi hasil pengujian suatu formula. Sedangkan trace dependent adalah tombol perintah yang digunakan untuk melacak dengan menampilkan dari formula ke sel-sel yang dipengaruhi hasil pengujian suatu formula. Oke, untuk trace precedence ini adalah cara cepatnya menggunakan keyboard untuk masuk ke menu trace precedence. Kita langsung masuk ke contoh. Oke, di sini sudah ada tabel penjualan. Ini dalam bulan, unit, harga per unit dalam rupiah, total penjualan, insentif penjualan, dan jumlah penjualan per 3 bulan. Lalu di sini ada sebelah kanannya ada ini semacam penjumlahan. Jadi 12 ini adalah 10 ditambah M6 itu ini 10 tambah 2 jadi 12, 13 tambah 2 15, 7 tambah 2 9. Oke, sekarang kita coba dulu untuk yang trace precedence. Jadi kita coba klik di sini, lalu kita pilih yang formula, kita pilih trace precedence, kita klik. Nah, dia akan menunjukkan nilai yang di kolom G4 ini berasal dari kolom F4. Sekarang kita remove arrow atau kita hilangkan panahnya, lalu kita coba klik di sini, jadi F4. Lalu kita klik trace precedence. Dia akan menunjukkan bahwa F4 ini adalah hasil dari kolom D4 dan kolom E4. Oke, sekarang bagaimana misalkan kita rubah. Ini kita hapus dulu, remove arrow. Misalkan kolom F6 kita hapus dulu. Rumusnya kita gunakan perkalian dari yang kita gunakan adalah D5, kita kalikan dengan E6, enter. Oke, kita taruh kursornya di F6, lalu kita klik trace precedence. Maka dia akan menunjukkan bahwa nilai di F6 ini adalah hasil dari formula yang ada di kolom D5 dan E6. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi kalau untuk yang di atas tadi yang kita lihat, kita klik lagi F4. Nah, di sini seolah-olah ini satu garis lurus, padahal ini adalah menunjukkan 2 poin di D4 dan E4. Ini sengaja saya pisah perkaliannya antara D5 dengan E6 supaya terlihat bahwa ini ada 2 garis. Jadi seperti itu di teori. Jadi dia melacak dengan menampilkan tanda panah sel-sel yang mempengaruhi hasil pengajuan. Jadi sel-sel yang mempengaruhinya adalah sel D4 dan sel E4. Hasilnya adalah F4. Seperti itu. Atau kita coba Alt plus M plus P, kita klik di sini, Alt MP
coba di sini. Oke, ini dia hasilnya. Jadi kolom H13 dipengaruhi oleh 3 kolom yang ada di dalam kotak ini, yaitu 612, 603, dan 611. Dan panahnya langsung menunjuk ke sini. Di sini hanya 1 poin karena dia sudah mengelompokkan ada kotaknya di sini. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan coba 705, kita press precedence. Ini ada kotaknya di sini. Jadi hasil dari ini semua adalah 7005. Oke, sekarang kita masuk ke trace dependent. Jadi contohnya mungkin ini saya sudah buatkan. Yang tadi saya sebutkan 12 ini hasilnya adalah 10 ditambah M6. M6 ini adalah 2. 10 ditambah 2 sama dengan 12. 13 ditambah 2 sama dengan 15. Dan 7 tambah 2 sama dengan 9. Kita klik di 2 ini, M6, lalu kita klik formula trace dependence. Kita klik ya. Oke, jadi inilah trace dependence dari 2 ini. Dia mempengaruhi kolom ini, K4, lalu mempengaruhi kolom K4, mempengaruhi kolom K8, dan mempengaruhi kolom O6. Ini dia. Jadi trace dependent, tombol perintah digunakan untuk melacak dengan menampilkan dari formula ke sel-sel yang dipengaruhi hasil pengujian. Sel-sel yang dipengaruhinya adalah sel ini, dan ini. Karena dalam sel-sel ini terdapat kolom M6. Sekarang bagaimana jika kita klik di sini dan kita klik trace precedent? Kita coba hilangkan dulu panahnya. Oke, kita klik trace precedence. Jadi dia hanya menunjuk ke satu saja. Jadi hasil 12 ini adalah berasal dari sel 2, sel M6 yang berisi angka 2. Jadi kita bisa tahu dari trace precedence sel-sel mana saja yang mempengaruhi suatu formula. Kita ulangi lagi, misalkan yang ini ya, seperti ini. Kolom F4 dipengaruhi oleh sel D4 dan E4, lalu kolom F6 dipengaruhi oleh kolom D5 dan E6. Lalu jika kita klik di sini trace dependence, maka semua yang berkaitan dengan kolom M6 kita bisa melihatnya. Lalu jika kita klik trace dependence di kolom M6, maka dia akan mengetahui sel-sel mana saja yang dipengaruhi
dari kolom M6 ini, yaitu kolom K4, kolom K8, dan kolom O6. Oke, demikian teman-teman, saya rasa sudah cukup. Semoga berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.